Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali datang dalam ibadah minggu ini, ibadah raya. Kita sama-sama boleh datang hari ini, itu satu anugerah Tuhan buat kita. Meskipun hari ini kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bertemu dari masing-masing rumah, kita mengadakan ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Ada tertulis dalam Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini menegaskan dan mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kita dan Ia tetap baik sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama boleh membersihkan diri kita masuk ke dalam ibadah. Kita akan menaikkan pujian dari Nafir Rohani nomor 43 bait 1 dan bait yang ketiga, nikmat benar. Untuk bait yang pertama akan dinyanyikan terlebih dahulu oleh singer, kemudian kita akan ulangi sama-sama bait yang pertama, lalu kemudian interlude dan ada bait yang ketiga. Kita akan merasakan ketika singer nyanyi, merasakan nikmat benar pagi hari ini. Ketika kita bangun, kita dapat memuji Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini, nikmat benar. Pertolongan kita dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita yang telah datang ke dunia ini untuk menderita sengsara dan mati bagi kita dan yang telah bangkit, kiranya menyertai kamu sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia
Mazmur 22 ayat yang ke-26 sampai ke-27 berkata, "Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan ku bayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya." Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada pagi hari ini boleh kita ada di rumah masing-masing. Kita sama-sama ibadah secara online. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak mengurangi betapa hausnya jiwa kita rindu akan memuji nama Tuhan kita. Baik daripada itu kita akan sama-sama kembali memuji Tuhan kita, dan biarlah hati kita memuji Tuhan. Karena apa? Kita merasakan kasih-Nya sehingga kita dapat memuji namanya. Mari kita naikkan pujian dari Nafir Rohani nomor 221 bait 1 sampai yang ketiga. Hatiku memuji Tuhan. Hatiku memuji Tuhan, memuji nama Yesus. Ku merasakan kasih-Nya, ku puji nama-Nya. Ku puji Tuhan, Yesus penebus. Puji Tuhan, ku puji nama-Nya. Tuhan Yesus disalibkan, menebus dosa kita. Ku berteru pada Tuhan dan naikkan pujian. Ku puji Tuhan, Yesus penebus. Puji Tuhan, ku puji nama-Nya. Di dalam susah sukaku, dalam perjalananku, ku hapus air mataku dan ku puji Tuhan. Ku puji Tuhan, Yesus penebus. Puji Tuhan, ku puji nama-Nya. Roma 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup, kita ada di dunia ini, itu semua karena kehendak Tuhan. Dan kita juga harus sadar bahwa kita bukan hidup hanya menjalani apa yang menjadi keinginan hati kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita mengemban satu tugas, tanggung jawab, misi dari Tuhan, yaitu apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada mereka yang belum percaya. Dan biarlah kita juga dapat mengingat untuk tidak hanya menyenangkan diri sendiri dalam dunia ini. Bukan saya bilang tidak boleh, tetapi kita juga harusnya lebih berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan, Sang Pencipta dan Penebus hidup kita. Marilah kita juga sebentar akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama boleh mempersiapkan diri kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menaikkan pujian dari Nafir Rohani nomor 231, "Di bawah salib Yesus." Kita akan naikkan kedua baitnya.
berhenti, yaitu cara yang teguh pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang benar. Naungan ibadah seri bagi yang benar. Dan pada salib Yesus tampak di mataku, sesosok terbenci tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sering melihatlah jelas bahwa aku tidak layak dapat belas kasih. Bapa kami di surga, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing. Engkau tahu apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami ucapkan. Dan hal tersebut ada yang menyakiti sesama kami, bahkan kami melupakan Tuhan di dalam berbagai masalah dan pergumulan yang kami alami, sehingga kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak berpengharapan kepada Allah ketika kami mengalami penderitaan ataupun pergumulan. Kami berusaha dengan kemampuan, dengan kekuatan kami untuk menjawab penderitaan pergumulan yang ada, namun semuanya menjadi sia-sia. Bapa kami yang ada di surga, kesempatan yang indah pada hari ini, kami datang kembali kepadamu, ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami berdosa, kami tidak taat kepada Tuhan, kami lalai kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena itu, kami datang kepadamu untuk memohon akan pengampunan dosa. Kami memohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan, kepada kami. Dan biarlah ketika kami terbuka di hadapan-Mu, menyatakan keberdosaan, kesalahan kami, maka dengan iman kami percaya Engkau memberikan pengampunan dosa itu kepada kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami diberikan sukacita, kami diberikan kelegaan, karena kami mengaku dosa kami kepadamu, ya Tuhan. Inilah kami, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengimani, kami telah menerima pengampunan dosa daripada Allah. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku dosa-dosanya dan mau bertobat, serta mau mengubah hidupnya, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya beritahukan bahwa pengampunan dosa yang telah diberikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Kita sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar. Dan kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah hamba Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meresponinya dengan menaikkan pujian. Sejak ku terima Yesus, kita akan naikkan bait yang pertama dan bait yang kedua.
sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, menimpalah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang ku hidup dengan pengharapan. Sejak ku terima Yesus, hilang kebimbangan jadi keteguhan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, menimpalah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, dan bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian persiapan dari Nafir Rohani nomor 239 bait 1, 2, dan kita akan naikkan bait Inggrisnya. Sangat besar anugerahnya. Lalu di akhir kita akan nyanyikan Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya yang selamatkanku. Ku tersesat sekarang sama dengan kasih kudus. Sungguh indah anugerahnya memberiku sentosa. Saat ku percaya Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Hari ini senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan jemaat dalam kesempatan yang indah pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kesekian kalinya kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan bisa membaca firman, merenungkannya, dan mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti melalui hikmat yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami sungguh beriman dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus saja. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah dengan otoritas, biarlah dengan hikmat yang Tuhan berikan, hamba-Mu sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan melandasinya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya ulang, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan membacakannya bersama-sama dengan satu tema, iman dan pengharapan. Demikian firman Tuhan, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus
yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada prinsip yang mengatakan, lihat dahulu baru percaya, yaitu menempatkan kepercayaan yang didasarkan oleh bukti-bukti yang ada. Dalam hal tertentu, hal ini sangat tepat dan benar sekali. Sebagai contoh, seorang hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang sah. Namun, tidak semua hal harus dibuktikan terlebih dahulu baru kita mempercayai. Sebagai contoh, ketika kita mau berpergian naik pesawat terbang, maka kita tidak perlu bertanya kepada teknisi pesawat, apakah pesawat terbang yang akan kita naiki ini layak terbang atau tidak. Atau kita bertanya kepada teknisi juga, apakah pilot yang akan membawa pesawat ini, dia layak untuk menerbangkan pesawat ini. Sudah berapa ribu jam pilot itu menerbangkan pesawat. Dan pertanyaan ini tidak mungkin kita tanyakan, kita percaya. Nah, ketika kita percaya, kita tidak perlu lagi mencari bukti-bukti seperti itu. Sehingga tidak semuanya, segala sesuatu harus dibuktikan, maka kita percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa pilot tersebut akan bisa membawa kita sampai ke tempat tujuan sekalipun belum dibuktikan. Jadi, ketika kita percaya terhadap sesuatu itu adalah sesuatu bukti juga. Begitu juga kita sebagai orang percaya bahwa hidup orang Kristen adalah hidup karena iman. Seorang teolog yang bernama almarhum Pendeta Kris Marantika mengatakan, we walk by faith and not by sight. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita tentang dua hal, yaitu iman dan pengharapan. Yang pertama adalah tentang iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengungsi kemana-mana karena sedang dikejar-kejar, karena sedang dianiaya pada saat waktu itu. Jika ada orang yang mengerti arti penganiayaan dengan baik, itulah Rasul Petrus. Dia dipukul, dia diancam, dia dihukum, dan dia dipenjara karena memberitakan firman Tuhan itu. Petrus tahu apa yang diperlukan ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi penganiayaan, dan seterusnya. Petrus tahu bagaimana untuk tetap tegar tanpa harus menyimpan kepahitan. Petrus tahu bagaimana caranya untuk tidak kehilangan pengharapan, tetap hidup di dalam iman dengan ketaatan penuh dan hidup yang berkemenangan. Pengajaran mengenai harapan yang hidup di dalam Yesus merupakan pesan yang utama di dalam surat ini. Kristus Yesus diposisikan sebagai teladan bagi setiap orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang dikatakan pada ayat yang kelima yang berbicara tentang iman, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Itu artinya dalam iman terkandung kekuatan Allah.
Sehingga kita perlu menggali, kita harus mengeksplorasi iman yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Sebab di dalamnya terkandung kekuatan Allah yang besar untuk kita menghadapi apapun macam kehidupan yang kita hadapi hari lepas hari. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan tujuan dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Sehingga ketika kita berbicara iman adalah berbicara bagaimana kita beriman kepada keselamatan jiwa kita. Keselamatan yang kekal itu yang dianugerahkan oleh Allah. Keselamatan inilah yang dahulu sekali telah diselidiki oleh para nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Dengan demikian, iman yang kita dapati adalah iman dari hasil kelahiran baru yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang belum lahir baru, maka tidak akan mungkin bisa memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dia bisa berkata iman, tetapi sesungguhnya dia tidak bisa beriman sungguh-sungguh kalau dia belum lahir baru, kalau dia belum diselamatkan oleh Tuhan. Maka melalui pernyataan iman inilah kita mengakui eksistensi Allah, kita mengakui keberadaan Allah. Walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan itu hadir dan berkarya dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh kuasa ada bersama-sama dengan kita di dalam iman tersebut. Maka apapun yang akan kita hadapi, mari kita perhadapkan semuanya itu kepada iman. Jangan ada suatu apapun yang masuk ke dalam hidup kita ini tanpa terlebih dahulu melewati iman kita. Karena iman akan menjadi filter untuk menyaring segala sesuatu yang tidak berguna bagi hidup kita, seperti ketakutan, kecemasan, ataupun kekhawatiran. Jadi iman itu mendasari segala sesuatu yang kita percayai, dan iman itu di dalamnya ada kekuatan Allah, dan iman itu yang akan memfilter apapun yang masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, bahkan kita tidak perlu ketakutan. Bagian yang kedua adalah tentang pengharapan. Seorang atlet, ia akan berjuang, seorang atlet, dia akan berlatih sungguh-sungguh, seorang atlet akan bertanding semaksimal mungkin, karena di depan sana ada pengharapan untuk menang. Jika seorang atlet saja tidak memiliki pengharapan untuk menang dalam setiap pertandingan, bagaimana mungkin ia akan bisa memenangkan pertandingan tersebut? Jadi, pengharapan itu penting sekali bagi seorang atlet. Demikian juga kita dapat bertahan, kita dapat semangat, kita tidak putus asa karena ada sebuah pengharapan yang akan kita raih, ada sebuah pengharapan yang akan kita capai. Pengharapan itulah yang membuat kita untuk kuat menghadapi hidup ini yang tidak pasti. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Kalau kita baca Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5 tersebut, urutannya adalah yang pertama, kesengsaraan. Setelah kesengsaraan ada ketekunan, dan dari ketekunan membuahkan tahan uji, dan pada akhirnya setelah tahan uji maka akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang bukan diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun pengharapan itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui. Pengharapan merupakan sebuah kesabaran untuk menantikan sesuatu yang diyakini akan terjadi di masa yang akan datang, terjadi di masa depan.
Sehingga pengharapan tidak berbicara tentang masalah yang lalu, tetapi berbicara tentang sesuatu yang ada di masa depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini apa yang menjadi harapan-harapan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita untuk masa yang akan datang? Harapan, mungkin kita memiliki harapan untuk pemulihan dari Tuhan. Kita memiliki sebuah pengharapan untuk calon teman hidup. Kita memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Kita memiliki pengharapan untuk mendapatkan bisnis yang baru. Kita memiliki pengharapan untuk ada kesembuhan dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu penting untuk kita miliki di dalam menjalani hidup ini. Jika tidak ada pengharapan atau jika tidak ada yang diharapkan, itu berarti kita seperti orang yang putus asa. Dan pengharapan ini membuat kita semakin kuat, semakin gigih untuk menjalani hidup ini. Mungkin kita sekarang mengalami masa-masa di padang gurun. Itu sebabnya kita mengalami kekeringan rohani. Mungkin jadi pengharapan kita sedang diuji ketika kita mulai merasa putus asa, seolah-olah keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus asa, tetapi marilah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang adalah sumber pengharapan bagi kita. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, banyak orang mungkin jadi mereka yang putus asa, mereka yang kecewa karena adanya penderitaan, virus corona membuat sesuatu, membuat keadaan berubah total, berubah drastis. Mereka yang berpenghasilan untuk harian itu mendapatkan dampak yang langsung. Kemudian anak-anak di sekolah pada akhirnya harus bersekolah di rumah. Dan banyak hal dengan kondisi seperti ini, perekonomian turun. Mereka yang bekerja, mereka yang masuk dalam dunia usaha mengalami penurunan pendapatan mereka, sehingga banyak orang yang khawatir, banyak orang yang kecewa dengan kondisi-kondisi seperti ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah ujian yang harus kita lalui bersama-sama. Kita harus memiliki iman, kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sekalipun kita belum melihat tanda-tandanya, tetapi percayalah ada Kristus hadir di sana. Sehingga kalau kita melihat banyak hal penderitaan yang terus-menerus datang silih berganti, seakan-akan tidak ada akhirnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki pengharapan dan mereka adalah orang-orang yang berputus asa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita sedang mengalami penderitaan, ingatlah bahwa itu adalah untuk memurnikan iman kita. Penderitaan, persoalan yang terjadi sekarang ini, ingatlah firman Tuhan mengatakan bahwa itu semuanya untuk memurnikan iman kita. Apakah iman kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang akan menolong? Apakah kita sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan? Justru dalam penderitaan itu kita harus bersuka cita. Oleh karena apa? Oleh karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Penderitaan bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi penderitaan itu untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Allah yang akan bercampur tangan di dalam penderitaan itu. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan kondisi yang sekarang ini menjadi kondisi yang normal kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebangkitan Kristus membuat hidup jadi berarti dan membuat hidup kita memiliki pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Dengan demikian, firman Tuhan pada hari ini
bisa disimpulkan 4 hal. Yang pertama adalah dengan iman kita tidak perlu takut lagi dalam melangkah, di dalam menjalani kehidupan ini yang semakin hari semakin penuh dengan penyesatan. Yang kedua, dengan memiliki pengharapan yang benar, maka kita tidak akan kehilangan semangat untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka yang memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus tidak akan pernah kecewa, karena kebangkitan Kristus membuat hidup berkemenangan. Dan setiap orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Yang keempat, dengan demikian kita tahu apa yang diperlukan untuk tetap tegar tanpa harus menyimpan kepahitan, tidak kehilangan pengharapan, tetap hidup di dalam iman dengan ketaatan penuh, dan hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan bagaimana kita harus tetap beriman kepada Allah dan memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan itu kita dapatkan melalui kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Mari kita terus berpengharapan, terus beriman kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar bagian firman Tuhan ini. Biarlah kami masing-masing melihat apakah iman dan pengharapan kami sudah sungguh-sungguh benar kepada Kristus Yesus yang telah mati, kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum sungguh-sungguh beriman dan berpengharapan kepada Kristus. Dan biarlah melalui firman pada hari ini, kami semakin setia, kami semakin beriman dan semakin berpengharapan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang merasakan penderitaan kami, Allah yang memberikan kemenangan kepada umat-Nya. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan yang indah pada hari ini, kami berdoa, kami menaikkan doa syafaat kepada kami, doa syafaat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, berikan visi, berikan hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga para pemimpin negara kami dapat dengan sungguh-sungguh menjalankannya dengan takut akan Tuhan untuk kepentingan bangsa Indonesia, untuk membawa Indonesia ini untuk lepas dan terbebas dari virus corona, untuk membawa bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi, untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkeadilan dan berkemakmuran. Kami percaya Tuhan memakai para pemimpin kami supaya kami dapat hidup tentram, kami dapat hidup berdampingan, sekalipun di bangsa kami ini berbagai macam suku, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu tetap kuat dan beriman, berpengharapan kepada Allah. Jemaat-Mu yang mungkin sakit pada hari ini, Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, biarlah hati mereka tetap bergembira, bersukacita di dalam Tuhan, sehingga sekalipun mereka dalam usia yang lanjut, mereka tetap beriman dan tetap berpengharapan kepada
Allah. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah mereka tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kehidupan dan yang telah memberikan mereka kekuatan sampai hari ini, sehingga mereka mampu mengucap syukur kepada Allah dan mereka dapat hidup dengan iman dan pengharapan kepada Allah. Doa kami, biarlah mereka bertambah usia, bertambah pula kedewasaan, pengenalan akan Tuhan. Dan kami juga berdoa, menyerahkan mereka yang sedang terinfeksi virus corona, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepada mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berbelas kasihan, sehingga mereka yang terinfeksi dapat disembuhkan dengan total oleh Tuhan. Dan kami yang tidak terkena virus corona, kami tetap menjaga kesehatan kami tetap menjaga pola hidup kami untuk memiliki pola hidup yang sehat, memiliki pola hidup yang bersih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami, doa syafaat ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Rudolf, dan biarlah kita tetap teguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena Dia adalah Tuhan kita, penebus kita, dan Dia senantiasa mendengar, bahkan mengerti akan pergumulan kita, dan Dia akan menjawab kita, pergumulan kita pada waktunya nanti. Dan biarlah kita sebagai umat percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita dapat meresponinya untuk membawa kabar Injil itu kepada mereka yang belum mendengar, belum percaya kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian Aku Tuhan Semesta. Kita akan naikkan pujian ini ke 3 baitnya. Untuk bait yang pertama, bait yang kedua, dan bait yang ketiga akan dinyanyikan oleh solois, dan kemudian kita akan diam, dan kemudian kita akan menaikkan hanya refnya saja, dan terakhir kita akan ulangi sekali lagi refnya. Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utusanku, ku dengar Kau memanggilku. Utusanku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku ubah hatimu
lembut, siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utusanku, ku Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Jemaat kekasih Kristus, kita telah menerima firman Tuhan. Peliharalah di dalam hati saudara sekalian dan nyatakanlah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ke